kayaknya yang kayak gitu. Mungkin ya kalau ini. Jadi sebenarnya inti utama dari pengendalian proses itu adalah sensing elemen, atau kalau dari kita itu rasa ya, atau feeling gitu. Kalau udah dapet feelingnya, kita harus ngapain gitu. Kita harus ngapain, kita pikirkan tuh mau ngapain. Dan kalau udah kita pikirin, kita rancang aksinya atau kita lakukan aksinya. Jadi nih dapat feeling, atau misalkan nih kita feeling nih, kalau misalkan besok saya berangkat jam 7, saya bakal terlambat untuk masuk kelas. Oke, kita terlambat. Nah, kontrolnya teman-teman bisa berangkat lebih awal gitu. Kita pikirkan nih, kira-kira gimana ya kok biar kita itu nggak telat gitu. Ya kontrol di sini. Nah, setelah itu dari kontrol kita menghasilkan sesuatu. Jadi kita udah kontrol, dapat kalau jawabannya itu kita harus berangkat lebih pagi, itu jam 6 pagi. Akhirnya final control elemennya adalah kita berangkat jam 6 pagi gitu, biar kita nggak telat. Itu mungkin itu pengenalan ya. Dan ini juga sebenarnya 3 poin inti dalam pengendalian proses. Ada sensing element, controller, sama final control element. Dan saya yakin teman-teman pasti udah sangat umum tentang ini, udah banyak ketemu juga, ada di lab, terus juga kita kalau belajar semester lalu itu ada di PPAIK segala macam. Ini sudah sangat familiar, ada sensor, ada controller, dan juga ada final control element. Dan final control element ini biasanya berupa valve atau keran. Dan itulah mengapa di OTK juga kita ada praktikum terkait keran, terkait dinamika proses, karena itu merupakan instrumen yang sangat powerful, kecil tapi powerful, atau sepele tapi powerful dalam industri kimia gitu. Tanpa valve kita nggak bisa kontrol banyak kita nggak bisa mengontrol banyak variabel dalam satu sistem gitu. Nah, variabel itu ada apa aja? Di sini ada input. Nah, input itu ada manipulated atau yang kita modifikasi ya, yang kita ubah-ubah biar kita bisa dapat output sesuai harapan, atau proses variabel di sini. Di sini ya, proses variabel outputnya. Dan yang kedua itu adalah output, tadi udah kita singgung proses variabel. Dan juga set point. Set point ini yang akan kita yang kita inginkan gitu. Jadi kan misalkan proses variabel ini dia itu sifatnya berubah-ubah tergantung manipulative variable dan juga disturbance atau gangguan. Nah, di sini juga disturbance sebagai variabel input karena dia masuk dan mengganggu outputnya gitu. Ada yang kita ubah-ubah manipulated, ada yang pengganggu gitu. Dan outputnya si PV ini itu bakal berubah kalau kita ubah sesuatu ataupun diganggu. Set point-nya adalah PV yang ideal gitu, atau yang kita inginkan. Banyak banget set point ini, ada temperatur, ada tekanan, ada konsentrasi, ada juga semacam level ya, level itu ketinggian, flow rate, dan segala macamnya. Ada banyak sekali set point gitu. Oke, output itu sebenarnya bukan sama dengan set point ya, tapi output variable itu set point, output variable itu variable proses. Nilai variable proses ini bakal kita bandingkan dengan set point gitu. Jadi apakah ciri sistem berjalan dengan baik itu adalah ketika PV-nya sama dengan set point. Oke. Sekarang kita tadi udah tahu masalah sensing element, controller, dan juga final control element. Sebenarnya ada 2 controller yang sering digunakan, itu feedback dan juga forward. Bedanya apa? Bedanya ini adalah orang yang overthinking sama orang yang jalanin aja dulu. Gimana? Maksudnya kok gitu sih gitu. Jadi simpelnya kalau feedback itu lakuin aja dulu. Lakuin, terus ternyata gagal, oh ya udah, kita analisis gimana kegagalannya, kita analisis, kita telaah, dan kita lakukan suatu proses biar kegagalannya nggak terjadi. Nah, kalau forward ini overthinking, belum juga mulai dia udah mikirin hal-hal lain. Contohnya gimana ya, kayak misalkan dia kalau di sini contohnya ya, dia pengen pengen dapat temperatur di sini, temperatur yang sesuai.
Tapi dia bukan cek temperaturnya, dia malah ngecek aliran masuknya. Kenapa? Aliran masuk ini justru bisa sangat mengaruhi temperatur gitu. Kalau misalkan aliran masuk itu lebih banyak, itu justru itu membuat steam atau coolernya itu yang diberikan akan lebih banyak juga gitu. Jadi itulah beda keduanya. Ini adalah orang yang lakuin aja dulu, ini adalah yang overthinking, belum juga mulai dia udah mikir. Gitu mungkin untuk bahasa mudahnya. Jadi kalau misalkan untuk bahasa secara analitisnya, feedback control itu bekerja setelah ada perubahan pada proses. Sistemnya ngeliat hasil, baru lakuin koreksi. Kalau si forward controller bekerja sebelum gangguan itu bahkan mempengaruhi proses. Deteksi penyebab gangguan dari awal, baru dan langsung lakuin tindakan pencegahan biar outputnya nggak keluar dari target atau tetap stabil. Ini udah kita bahas tadi. Terus ada jenis pengendalian proses, ada 3 dan tiap jenisnya ini itu ada keunikan masing-masing. Kalau open loop, di sini open controller, dia itu nggak ada ngasih feedback. Ya udah, suhunya panas, udah gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ya kalau bahasa kitanya, dia itu cuma ngedengerin kita doang, nggak ngasih solusi gitu. Nah kalau closed loop di sini dia dengerin kita dan ngasih solusi. Ada masalah dikasih feedback dan langsung dilakuin itu, langsung dikasih solusi. Kalau cascade ini semacam dia ini sama seperti closed loop. Jadi cascade loop ini ada 2 closed loop, ada inner sama outer. Dan di industri itu sangat sering digunakan cascade loop controller karena hasilnya juga lebih baik, gitu, lebih akurat, dan juga set point-nya juga banyak gitu. Karena kalau misalkan aja kita targetkan temperatur, nggak mungkin hanya steam yang kita kontrol gitu kan, atau nggak mungkin hanya jumlah steam yang mempengaruhi, tapi juga feed yang kita berikan ke reaktor juga itu mempengaruhi apa, bahkan juga tekanan juga mempengaruhi kan. Kalau misalkan kita feednya itu gas, semakin banyak gas yang masuk, artinya tekanannya semakin tinggi gitu. Kalau begitu pun juga dengan fluida, aliran turbulensi juga itu kan bisa ngebuat berubah kondisi tekanan, temperatur. Jadi cascade loop itu menganalisis semuanya. Dan karena tadi dia punya inner dan outer, innernya itu biasanya adalah yang pengen kita atur, dan outernya itu biasanya flow rate. Jadi dia kan ada 2 set point. Set point pertama itu adalah yang kita ingin atur, dan yang keduanya itu biasanya flow rate. Jadi mungkin ini penggambarannya open loop controller. Jadi di sini yang desired process response atau respon yang kita inginkan. Dan ini set point ya, set point. Ini juga controller, ada proses, dan ya udah kita cuma kasih output aja, kayak ya udah nggak ada lakuin apa-apa. Tahu aja kalau misalkan kita nyalin keran, dicek panas, ya udah panas gitu. Dan kita harus manual. Nah biasanya open loop ini untuk sistem yang manual. Operator harus datang ke tempat dan buka tutup segala macam. Nanti dibantu oleh mungkin yang dari remote gitu ya. Oke, dipantau temperaturnya segini. Oke, ini kurang tinggi atau terlalu tinggi. Itu nanti bisa dikomunikasikan secara jarak jauh, dan operator biasanya langsung membuka tutup valve gitu. Bedanya dengan closed loop ya tadi ada outputnya diukur dan langsung ada tindakan gitu, langsung tutup kerannya gitu, atau buka kerannya tergantung kebutuhan lah gitu. Jadi gini untuk gambaran closed loop controller, ini gambar umumnya. Set point-nya bisa banyak tadi, entah itu temperatur, entah itu apa. Pengendalinya juga banyak. Pengendali itu di sini bisa mungkin aliran steam dan segala macam, itu banyak di controller ini. Dan untuk ini final control element itu biasanya valve. Terus juga sebenarnya ada manipulative variable juga di situ. Jadi di sini nanti akan ada proses itu apa, apakah di reaktor, ventilasi, distribusi apa. Biasanya distribusi itu kalau nggak flow rate atau apa gitu. Jadi biasanya distribusi itu nggak jauh-jauh dari hal itu. Oke, terus ada flow proses. Ini tentu flow proses itu akan sama dengan set point. Kalau set point itu temperatur, ya variabelnya juga temperatur gitu. Jangan beda. Dan nanti diukur apakah sesuai dengan set point, dibandingkan kalau nggak sesuai kita kontrol gitu, kita lakukan pengendalian dengan buka valve dan segala macam. Nah ini cascade loop controller
Nah, di sini yang ini contohnya gitu. Yang contohnya tuh dia tuh akan ada banyak set point. Ada berapa di sini, 1, 2, mungkin ada 3 set point. Pokoknya lebih dari 1 set point. Dan cascade control ya tadi, dia butuh pengukuran tambahan. Biasanya flow rate dan juga kontrol tambahan tentunya. Kalau misalkan ada flow rate, kalau ada pengukuran tambahan pasti ada kontrol tambahan. Dan cascade control itu mulainya dari yang inner dulu gitu, innermost loop ini. Jadi kalau misalkan karena tadi itu ada apa namanya inner loop dan outer loop, di situ akan ada pengontrol pertama dan juga pengontrol kedua atau primary dan secondary. Dan di inner loop itu biasanya, berarti inner loop itu biasanya dia yang flow rate, dan outer loop itu pengontrol utamanya atau kontrol utamanya yang ingin kita set gitu, yang ingin kita atur. Nah, itu tadi kita udah SP, PV, MV. Terus gimana sih kalau distilasi contohnya? Nah, di distilasi sendiri ini bukan template atau apa ya, ini contoh gitu, contohnya dan contoh pengendaliannya gitu. Kalau misalkan kita set pointnya adalah konsentrasi komponen di atas atau bawah, dan pasti proses variabelnya tuh konsentrasi dari yang didetect gitu, yang dari analyzer, entah itu dia di atas ataupun di bawah. Nah, manipulate variabelnya atau yang kita kendalikan itu bisa dari refluxnya. Kalau kita pernah praktikum OTK itu ada refluksi dikendalikan biar konsentrasi sesuai, ataupun dari reboilernya, apakah dia perlu digunakan atau tidak gitu. Tadi bukan digunakan, ya pokoknya butuh energi tambahan atau tidak, itu segala itu manipulate variabelnya. Kalau temperatur, ya set pointnya temperatur target, proses variabelnya ya temperatur tiap traynya, dan MV-nya itu adalah reflux flow di sini, aliran refluxnya, atau justru steam-nya gitu, steam ke si reboilernya. Begitupun seterusnya untuk pressure itu ada pressure itu berarti terkait dengan gas ya. Gas itu di sini ada kerja kondensasi ataupun cooling water sama si fan valve gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita di sini polanya SP itu sama dengan PV gitu. Jadi kalau SP-nya konsentrasi ya PV konsentrasi, SP temperatur ini temperatur, ini tekanan, ini level juga. Itu. Nah, ini kalau untuk level tuh dia nggak jauh-jauh dari flow rate ya, atau aliran gitu. Aliran masuk ataupun keluar temperatur. Nah, di sini ada semacam lambang-lambang yang sering kita temui, atau apa ya namanya, simbol ya, simbol yang kita temui. Jadi di sini tuh sebenarnya tinggal nambahin T, I, C atau V sih sebenarnya. Jadi di sini kalau misalkan aliran tuh dinamakan dengan F atau flow, level itu L. L itu level, P itu pressure, dan T itu temperatur. Nah, kalau ada transmitter atau misalkan yang sensornya gitu, ya tinggal tambahin aja FT berarti flow transmitter gitu, LT level transmitter, karena pressure transmitter. Kalau ada indikator tinggal tambahin I, pressure indikator, level indikator dan segala macam. Kalau ada controllernya kita lambangkan dengan LC, PC, TC dan lain-lain. Kalau control valve ya berarti flow valve, level valve dan lain-lain. Oh ya, ini untuk kalau misalkan kita pakai PNID itu ada garis penghubung kan dari setiap instrumen di PNID-nya, di diagram itunya. Jadi setiap garis ini melambangkan sinyal yang berbeda gitu. Kalau ini oke, koneksi ke proses kayak dari reaktor kita kasih garis lurus aja biasa ke misalkan distilasi atau kemana. Kalau di sini dia ada sinyal pneumatik, ini kalau putus dia sinyal listrik, dan kalau garisnya hanya satu garis hanya satu garis diagonal itu sinyal ya udah sinyal aja gitu, transmitter aja. Nah, ini juga perlu kita amati di mana sini ada yang namanya itu unit pengendali atau controller. Controller juga punya aturan di sini. Ada direct acting sama reverse acting. Direct acting di sini, jadi intinya kalau direct acting itu kalau pengen si temperaturnya besar, ya kita corporate temperatur, proses variabel besar, maka si MV-nya juga harus besar. Jadi misal ada yang namanya itu heat exchanger gitu ya. PV-nya kan tentu temperatur ya, temperatur outputnya, dan MV-nya itu ya pasti terkait tentang
valve dari si steam atau flow dari steamnya. Nah, kalau kita pengen temperatur tinggi, ya otomatis kalau misalkan dia direct acting, tinggiin juga si laju alir si steamnya gitu. Jadi dia tuh berbanding lurus gitu. Pun sebaliknya, kalau pengennya gak terlalu panas atau ya pengen gak terlalu panas atau PV-nya rendah, ya kita harus kurangi juga untuk si steamnya gitu. Untuk si ya laju alir steamnya. Kemudian yang kedua itu dari prospecting. Jadi ketika PV-nya besar, MV-nya harus kecil. Ini berkebalikan. Nah, biasanya di sini kalau misalkan terkait valve, itu ada yang namanya air to open sama air to close. Nanti kita bahas di contoh soal. Jadi kalau misalkan air to open itu apakah dia berkebalikan atau sejalan lurus, nanti kita bahas. Jadi tapi intinya kalau reverse acting itu kebalikan aja. Kalau misalnya dia nggak berbanding lurus gitu. EV-nya besar, EV-nya kecil, atau EV-nya besar, EV-nya kecil gitu. Oke, kita akan ada 3 soal di sini terkait cascade loop controller, terus juga ada ini ya air to close sama air to open, dan juga ada sedikit perhitungan di sini. Contoh studi kasus lah ya, studi kasus dari pengendalian proses. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, lanjut aja. Oke, terima kasih Arifin responnya. Jadi sekarang kita membahas soal UTS yang udah pernah dilaksanakan ya. Ini oke. Yang pertama di sini kita dikasih tahu nih, ada beberapa jenis pengendalian proses yang digunakan. Ada open loop, closed loop, sama si cascade loop controller. Di sini kita diminta jelaskan dan gambarkan secara detail tentang cascade loop controller. Oke, mungkin di sini dari teman-teman apakah dari penjelasan itu tadi apakah ada yang tahu apa itu cascade loop controller? Tadi ada yang tes kan? Atau izin jawab ya, Saidina. boleh, Pim. Oke, seingat gua cascade yang tadi itu sama aja kayak closed loop controller, cuman bedanya dia itu ada beberapa tahap bagian tambahan, entah itu dia bisa ganda atau multiple gitu. Betul. Oke, makasih Arifin. Ini menurut saya betul. Jadi singkat ini ya, ini kita nggak usah kotek-kotek lah, ini kayak cuma kata-kata aja gitu. Cascade loop adalah bla 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 bla. Bla itu intinya gini. Dia punya 2 set point gitu atau 2 controller. Ya, betul. 2 set point artinya 2 controller kan. Di sini biasanya kontrol, nah ini bisa ditulis teman-teman. Kontrol kedua itu biasanya flow. Jadi apapun controller pertamanya, ini clue ya mungkin ya, atau tips and trick gitu. Apapun controller utama, controller keduanya kemungkinan besar atau bisa itu udah pasti ya, karena seringnya itu adalah flow rate gitu. Jadi misalkan di sini kontrol utama dari misal gini, misal ada satu reaktor gitu ya, dia di sini yang diamati adalah temperatur. Nah, otomatis ini ada semacam sensor, controller dan lain-lain. Dan yang kedua yang diamati adalah flow rate. Flow rate dari siapa? Adalah flow rate dari flow rate dari bisa divert ini ataupun flow rate dari si steamnya. Jadi sini saya ada contoh penggunaan dari si cascade loop controller.
Nah, di sini kita contohnya di sini. Ini sebenarnya. Nah, di sini kita tentang reaktor ya, teman-teman. Jadi, oke, ini tadi pengertiannya ya, mungkin pengertian udah dijawab oleh Arifin. Dan ini ya semacam tips and trick atau apa ya, shortcut atau apalah mungkin. Jadi intinya gini, bukan intinya sih, tambahannya gini. Kontrol utama apapun kontrol utamanya, kontrol keduanya itu adalah flow rate. Gitu. Dan itu juga terjawab tadi di PowerPoint sebelumnya. Saya udah tampilin kan ya, yang di nanti saya kasih PowerPoint-nya. Jadi butuh pengeluaran tambahan dan biasanya adalah flow rate. Ya, itu benar. Oke, di sini contohnya kita ada reaktor, ada perancangan cascade loop control dari reaktor. Di sini kita itu ada inner loop dan juga ada outer loop. Nah, di sini disturbance-nya juga masuk reaktor. Kenapa dia bisa dibilang disturbance? Karena di sini set point-nya nggak ditulis ya. Jadi ada 2 set point di sini. Di sini sebenarnya temperatur sih. Temperatur dan juga level di sini. Oke. Ini ada 1 2 ya, 2 enggak, sorry, ini temperatur di sini. Ya, oke, ini yang utamanya ya. Utamanya adalah temperatur. Yang kita utamakan adalah temperatur. Oke, temperatur kita controller. Kita set temperatur berapa? Tentu kita akan amati atau kita akan kontrol terkait laju alir si cooling water atau steamnya ke reaktor gitu kan. Nah, karena dia itu udah masuk nih si cooling water atau steamnya ini ke reaktor, tapi dia diganggu dengan temperatur dari si feed yang masuk gitu. Dia ya misalkan targetnya 40 gitu kan. Steamnya misalkan yang dibutuhkan target 50. Steamnya itu ya steam berarti suhunya sekitar 100 ya, 100 ke atas. Feednya misal berapa? 20. Tapi karena feednya ini dia gak konsisten, misalkan sebelum feed itu ada gerakan turbulensi dan segala macam dan juga gesekan, itu biasanya bisa meningkat gitu. Kalau misalkan kemarin kita di soal KIK juga ada ya terkait masalah fisik statis dari si gesekan itu bisa menyebabkan kenaikan temperatur dari si feednya sendiri atau ketidakstabilan. Nah, itu bisa kita bilang sebagai disturbance. Baca nih, oke, dibaca si temperaturnya oleh si transducer atau transmitter, dan ini akan diberikan dengan set point. Tapi si disturbance ini selain dia mengganggu dari si temperatur, dia juga mengganggu level. Karena dengan kita tidak mengontrol laju alir masuk reaktor, level itu bisa akan semakin meningkat gitu. Kan gini kan. So, ini pasti ada fast keluar. Nah, kalau dia ini nggak dikontrol, berarti ini naik, ini masuk terus tanpa dia yang keluar, ini kan bakal naik terus. Artinya kita harus ada transmitter atau transducer di sini di reaktornya. Di sini mungkin ya, di sini ya. Kalau misalkan pengen juga konstan, berarti di sini ada level indikator. Ada 2 level indikatornya. Jadi dia konstan. Kalau misalkan dia udah di sini, dia tutup, dia buka valve bawah, tutup sampai sini gitu kan. Kalau misalkan udah kurang dari ini, dia tutup valve bawahnya biar naik lagi. Jadi konstan. Nah, itu untuk si pengendalian level dari disturbance tadi, dia bakal mengganggu tadi ya level dari reaktornya, dan manipulatif variabelnya itu adalah kita dengan membuka valve keluarannya gitu. Kita atur nih ya lewat tadi entah itu bisa closed loop, entah itu bisa open ataupun close. Nah, tadi sini kita pakainya yang close, atau di sini tuh berarti secondary ya. Secondary bukan secondary, outer loop-nya ya. Ini outer loop. Ini outer loop-nya, ini inner loop-nya gitu. Ini inner loop. Ini inner. Ini outer-nya. Nah, jadi
dengan dia itu dengan dia itu ada gangguan dari si laju alir masuk reaktor, kita bakal ngebuka ini gitu, dan kita pakainya kontrol loop ya. Di sini kan water control loop. Dia bakal dibaca oleh transducer dan kita bakal dibandingkan, oh sorry ini sih harusnya ini sama dengan ini ya, levelnya. Oke, levelnya dia sesuai, ini temperatur level gitu kurang lebih. Ini kita pakai yang contohnya yang reaktor ya, contohnya di temperatur dan juga level dari reaktor. Itu untuk soal nomor 1. Kira-kira apakah ada yang bisa didiskusikan atau ingin tanyakan? Oh ya, ini level berarti ya. Apakah tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ini kalau nggak salah juga sempat muncul di kuis ya, terkait R2 close dan R2 open. Jadi ini menarik untuk kita bahas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita bakal ke soal nomor 2. Nah, di sini ini menarik nih. Kita disuruh jelasin aksi, proses, dan pengendaliannya. Kalau, berarti ada dua soal ya. Kalau di ATC sama di ATO. Note, ini catatan, tuliskan asumsi yang kita gunakan. Nah, di sini asumsinya, karena ini asumsi itu kan untuk mempermudah tujuannya. Kita bisa bilang gini. Ini kan kita fokusnya sama si R2 close sama si R2 open. Berarti di sini kita bisa sederhanakan. Di tangki ini kan ini ada setirnya ya. Ada ini chester. Ya gini kalau ada chester itu pasti, nggak pasti sih. Rata-rata diasumsikan dia tuh tercampur sempurna atau stir well, mix well, apa itu pokoknya tercampur sempurna. Dan yang kedua, kita bisa aja anggap kalau dia ini levelnya tetap. Levelnya tetap artinya dia tidak ada fluktuasi gitu di dalam sini. Jadi ya udah, ini dengan ini masuk, ya ini keluar gitu. Jadi nggak ada naik turun. Ya mungkin naik turun beberapa sentimeter atau beberapa meter nggak apa-apa. Tapi intinya ini kita asumsikan tetap aja. Nah, dengan levelnya tetap berarti flow rate dari si diluent itu juga tetap. Kenapa? Kalau dia itu fluktuatif, maka ini bakal membangun levelnya dong. Ini nggak tidak linear kalau misalkan kita itu menganggap level total tapi diluentnya nggak tetap. Oke. Dengan tetap berarti kita anggapnya nggak ada gangguan ya, tetap dan nggak ada gangguan gitu, nggak ada gangguan apapun lah. Entah itu dia masih pressure drop atau apa, jadi nggak ada. Kita bisa solusikan. Oke, sorry. Kenapa kita sampai sedetail itu gitu di sini? Karena kita kan bakal pengendalian proses gitu. Sedikit pressure drop, temperatur yang fluktuatif, level fluktuatif itu penting. Jadi kita asumsikan biar enak gitu, biar enak. Kenapa? Maksudnya kenapa sih harus sedetail itu? Karena emang pengendalian proses itu banyak yang diamati. Jadi dengan kita pakai asumsi gini, lingkup kita bakal lebih kecil gitu. Kita ya hanya fokus ke ATC dan ATO ini tadi. Oke, kemudian analyzer yang di sini, ini ada analyzer, dia kan baca konsentrasi ya. Dia kan bakal baca konsentrasi yang keluar nih. Konsentrasi yang keluar, dianalisis ya kan. Dan nanti bakal masuk ke si AC ini ya. AC ini analyzer controller sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kurang ini atau kurang banyak, bukan kurang ya. Pokoknya kalau misalkan dia kurang atau lebih, dia bakal kontrol si konsentratnya yang masuk gitu. Oh, apakah dikurangi atau tambahin. Jadi gitu tuh. Kita bikin asumsi dulu aja, analyzer yang di sini tuh dia bakal membaca sama dengan di dalam.
Jadi yang di dalam sini sama yang di sini itu sama nilainya. Jadi yang keluar itu ya misal di dalam karena dia state well gitu kan atau mixed well, dia bahkan di 3 ppm lah gitu ya, 3 ppm lah, contoh aja. Ya di sini berarti 3 ppm gitu kan maksudnya. Nggak ada perubahan konsentrasi, di sini pun 3 ppm. Gitu. Kita asumsikan lagi tuh analyzer membaca konsentrasi sama dengan ini aja, analyzer sama dengan konsentrasi di tangki gitu, C tangki. C analyzer manusia tangki. Oke. Terus biar lebih gampang gitu ya, karena kita tuh control valve, kita bakal kita tuh bakal ditanya aksi pengendalian kalau control valve-nya itu ATC dan ATO. Berarti kita tuh bakal intinya kalau ada ATC sama ATO ini udah pasti soalnya jenis direct dan reverse. Ketemu ATC ATO udah pasti kalian teman-teman suruh jawab apakah dia direct atau reverse. Jangan bertele-tele kayak ATC itu dia akan dengan meningkatnya udara, valve-nya akan ketutup, bla 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 bla. Ya itu boleh, tapi pastikan ada direct atau reverse di ujung. Karena itu poin utamanya gitu. Itu sedikit clue ya, kalau ada ATC yang ATO, jawabnya direct atau reverse. Nah di sini tangki, dan kita di sini bakal asumsikan, jadi kan ada banyak nih sistemnya. Kita pengen asumsiin manipulated variable-nya itu apa gitu. MV itu yang mana sebenarnya? Itu pasti pusing kan kalau dari sini, mana MV-nya gitu kan, ini di sini ada pompa apa ini. Nah, pokoknya MV-nya itu kita jadikan ini aja nih, aliran konsentrat. Artinya sebenarnya kan bisa aja nih, kita bisa juga asumsikan sebenarnya yang di apa namanya, manipulated itu diluennya gitu, atau diluennya bisa bebas lah sebenarnya. Cuman bukan bebas sih. Sebenarnya soal ini yang mengarahkan kita ke sini karena kita udah jelasin gitu. Control valve di sini yang ada valve-nya itu cuma di sini, di konsentrat. Gitu, diperhatiin aja gitu si soalnya itu kayak gimana. Gak ada kan control valve di diluen. Kalau ada berarti itu kemungkinan kita disuruh cari dulunya gitu. Tapi kalau di sini udah cuma satu control valve sini disebutkan, dan jenis juga disebutkan ATC dan ATO, ya udah kita MV-nya itu adalah konsentrat ini tadi, laju dari konsentratnya. Oke, kita juga tambahin MV-nya hanya flow dari konsentrat. Oke, ini asumsi-asumsinya. Nah, baru kita bisa jawab nih, si gambarnya ini ngapain sih gitu. Ya ini sebenarnya kita pakai apa namanya, logika sih kayak apakah common sense dari teknik kimia lah gitu. Ini saya nggak tahu tips atau nggak bisa kasih tips and trick ataupun gimana. Tapi mungkin ini bisa ini ya. Pembacaan orang-orang mungkin bisa beda, tapi ini saya tuh baca kayak gini. Di proses ini, analyzer controller atau analyzer ini bakal mengukur konsentrasi keluaran dari sini. Ini kita kalau misalkan disuruh jelasin asli proses, itu cukup ini aja apa namanya, dari fokus kita di pengpronya aja gitu. Fokusnya langsung ke controller yang tadi, sensor, controller, sama final control element. Jadi kita lihat di sini, analyzer sini adalah sensornya gitu kan. Sensor baca, dan analyzer controller dia bakal mengukur konsentrasi keluaran dari si pompa ini gitu. Ini. Dan dibandingkan dengan set point. Set point-nya ada lah ya, mungkin set point-nya berapa. Di sini kita bandingkan di sini. Nanti hasil pengukuran tadi itu bakal ketahuan apakah dia konsentrasi keluaran ini sesuai dengan spek atau enggak. Makanya dia akan mengatur kontrol valve pada si konsentratnya. Jadi konsentrasinya akan sesuai target. Nah, gitu. Dan secara logikanya gitu kan, kalau si valve ini dibuka lebih gede, dibuka nih, atau konsentratnya bakal dibuka, berarti konsentrasi sini meningkat kan. Ya ibarat kita ngereaksiin bahan konsentratnya kita
alirin banyak banget, ya berarti konsentrasinya akan meningkat gitu. Jadi ini secara jadi gimana tadi jawab nggak ya si prosesnya? Sorry. Sensor dari analyzer akan mengirimkan sinyal ke controller, akan dibandingkan dengan set point-nya, dan jika didapat dari set point-nya, apakah dia kurang atau lebih, itu akan membuka atau menutup ini control valve dari konsentrat. Udah sih, mungkin gitu aja ya untuk prosesnya. Dan pengendaliannya ini yang penting gitu, pengendaliannya pakai ATC atau ATO. Jadi ada dua pengendalian tadi, direct sama si reverse. Direct itu PV besar, maka MV juga besar. Kalau reverse PV kecil, PV besar, MV-nya kecil. MV kecil. Dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya. Ini pun sama dan sebaliknya. Nah, oke. Sekarang mungkin kita pisah dulu ya, ini ATC dan ATO. Tadi kita udah jelasin kan prosesnya. Nanti teman-teman di ujung tambahin jika gitu, jika A. Nah, ini ATO, ATC ya, ATC. Nah, ATC ini kan air to close. Artinya air itu udara ya, udara untuk menutup gitu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya udara untuk menutup. Jadi kalau ada udara, dia bakal tutup gitu. Atau kita terjemahin, kalau sinyal udaranya naik, udara naik, valve nutup gitu kan. Valve akan ketutup, atau valve nutup lah ya bahasa kitanya. Tutup. Dan berarti kalau sinyal udara turun, valve-nya akan buka. Gitu. Jadi di sini kalau ada udara, valve nutup. Kalau nggak ada udara, istilahnya gitu ya, valve-nya kebuka. Jadi kalau di sini, kalau konsentrasi ketinggian, sorry. Kalau misalkan dia itu di sini ketinggian yang di sininya konsentrasinya, jadi si X-nya bakal sorry gimana sih nih? Saya maaf. Kalau misalkan sinyal direct valve tutup, sinyal direct turun, valve membuka. Jadi kalau si X ketinggian, controller juga harus naikin si sinyal biar valve ketutup. Gitu. Sorry. Jadi kalau ini ketinggian nih, di sini ketinggian nih konsentrasinya, jadi kan controller kalau ketinggian ini harus ditutup gitu. Jadi ya air to close gitu, ini harus ditutup gitu. Jadi dia itu nggak langsung nggak biar konsentrasinya nurun itu ya, nurun. Jadi oke, di sini PV-nya yang mana nih kira-kira? Ini PV ya, ini PV di sini dong. Konsentrasi, sorry di sini. Di sini PV-nya. Di analyzer sama assessing. Ini PV. Intinya PV-nya itu adalah konsentrasi. Konsentrasi ya. Nah, konsentrasi. Dan di sini tuh manipulated variabelnya nih, MV-nya. Gitu. Jadi, kalau misalkan dia itu di MV-nya besar, kan, si PV-nya juga ikut besar. Artinya ini direct. Ini tipenya direct. Gitu. Karena semakin besar MV-nya, ini kan menyebabkan darahnya semakin besar juga. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak untuk ATC ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke ATO-nya. Nah, kalau si ATO ini justru kebalikannya. Air to open gitu ya. Sinyal udara naik, valve-nya kebuka. Gitu. Valve kebuka. Kalau udara turun, valve-nya
nutup. Nah, ini kebalikannya nih. Jadi kalau di sini itu berarti di sini reverse lah ya, bukan otomatis sih. Tapi biasanya kan kebalikan. Jadi kalau misalkan di sini kalau dia terlalu tinggi, si kontrolnya harus nurunin sinyal biar valve ini nutup gitu. Nah, terkembali nggak ya? Oke. Sorry. Jadi kita lupakan dulu yang ini ya. Lupakan dulu. Ini pokoknya ini sama PV. Ini kita mainnya terkait sinyal ya. Kita sekarang mainnya terkait sinyal gitu. Sinyalnya harus besar atau harus kecil gitu lah. Intinya gitu. Lebih gampangnya. Jadi kalau di sini si controller harus nurunin sinyal biar dia kebuka. Betul? Karena kalau sinyalnya turun, dia kebuka. Kalau misalkan ATC, sinyal harus gede ibaratnya. Sinyal harus gede biar valve ketutup. Gede, valve tutup. Kalau si ATO, sinyalnya gede, valve-nya nggak buka. Gitu. Jadi kalau si yang ATC, iya dia harus naikin sinyal biar nutup dan harus turunin sinyal biar kebuka. Kalau artinya gimana? Artinya maksudnya sinyal gede, sinyal tutup apa sih? Konsentrasinya gitu. Kalau konsentrasi kegedean, kegedean nih konsentrasinya nih gitu. Kalau ATC, dia langsung ditutup valve. Kalau ATO justru kalau dia kegedean di sini, dia bakal ngebuka gitu. Sinyal yang dikirim dari sini ya, dari analyzer controllernya. Jadi untuk sinyal ATO ini controllernya harus nurunin sinyal biar si MV-nya juga berkurang atau biar dia tuh nutup gitu. Bingung nggak ya? Bingung nggak? Mungkin ada yang bisa ini bantu jelasin biar lebih paham. Saya agak ke belibet sih. Oke, kalau udahan kontrol naikin sinyal. Oke. Ya, mungkin gitu kayak gitulah ya untuk si penjelasan si ATC ATO ini gitu intinya, direct dan reverse-nya itu direct di ATC dan reverse-nya di ATO. Kalau dia sinyalnya ini terkait dengan sinyal sih, sinyal di controller sini. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyain terkait soal nomor 2? Oke, kalau nggak ada kita ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu di sini ada hitung-hitungan walaupun memang kita nggak dikasih materinya, tapi sepertinya ini tuh dari yang saya lihat ini hitungan yang dasar lah ya. Hitungan dari jadi kan tangkinya tuh dihitung secara seri juga sini. Ini perhitungan dasar loh. Jadi di soal nomor 3 ini kita ada mungkin harus diketahui dulu kayak data-data yang ada di sini. Kita baca dulu. Shift karyawan yang pertama itu sesuai sama data di CA1 sampai di sini. Tapi pas lagi ganti shift, ada yang salah baca di CA1-nya. Itu jadi 60 gram per feet kubik dan juga C2-nya gram per liter. Jadi kebalik aja gitu baca konsentrasinya. Jadi si ininya tuh di sini gitu sih. Di sini, ini di sini. Untuk si shift yang kedua ya. Si pas lagi ganti shift.
Terus tentukan nilai konsentrasi pada CA3 ketika shift pertama dan kedua. Artinya shift pertama itu yang normal, yang kayak begini, dan shift kedua itu yang kebalik. Gitu. Yang kebalik di sini ya CA3. Sama kita disuruh cari nilai T3 pada saat shift pertama. Oke, sini ada satuan-satuan yang aneh ya. Ada galon, ada gram per feet kubik. Tapi ini kita harus tahu sih konversinya. Jadi di sini mungkin kita tulis CA1 itu 3 gram per liter, si V1-nya itu 10 galon per menit. 1 galon, 1 galon itu berapa ya? Bentar. Saya coba cari 1 galon itu berapa liter? 19 liter ya? Oh, oke, ternyata 3,785 ya, 3,75. Oke. Nanti kalau ada 10 ya udah 37,5. Sorry, saya ada kesalahan. Liter per menit berarti ya. Kita udah. Jadi satu galon itu dia 3, liter. Terus CA1 dapat T1 20 Celsius. Itu 25 derajat Celsius. Terus kita ke CA2. CA2 apakah ada? Oke, CA2 ada yang aneh nih di sini. 60 gram per feet kubik ini. Oke, kita konversi dulu. Saya juga nggak tahu berapa ini. Gram per feet kubik tuh gram per liter. 1 gram per feet kubik itu 1 gram per liter. Oke, ternyata dia dibagi sama 28,38,318. Ini grain per kubik. Oh enggak, bukan grain sih, gram ya. Nah, di sini intinya gram per feet kubik itu tinggal dibagi sama 28,398. Jadinya itu 2,12 gram per liter. Oke, udah gitu ada V2, ini juga sama 8 galon per menit. Ya tinggal kita kali ini lah ya. Jadi sekitar 30,28 liter per menit. Terus ada lagi T2, T2-nya 20 Celsius. Oke, kita ditanya konsentrasi pada CA3 di shift pertama. Sebenarnya ini saya pakainya pencampuran basic ya. Karena kan kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu apakah reaksinya gimana gitu kan. Reaksinya kayak gimana, terus juga CA1 ini apa, C2 ini apa, kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin kita bisa pakai rumus basic, yaitu gini, pencampuran itu, di sini kan CA3 itu cari. CA3 itu ya kita bisa cari dari si konsentrasi CA1 ya pokoknya gini, konsentrasi 1 yang masuk kan sejumlah 10 galon per ini, berarti kan artinya kita bisa cari gramnya di sini. Berarti berapa gram sih sebenarnya komponen yang masuk gitu kan. Titik-titik gram komponen, kayak komponennya apalah ya gitu. Jadi kita bisa cari nih berapa gram komponen yang masuk. Nah, ini kita pakai rumus basic aja. Jadi kita pengen tahu berapa gram, kayak pengen cairan sih kurang lebih. Jadi CA1V1 ditambah CA2V2. Ya kan? Ini berarti banyaknya komponen yang masuk. Ya berarti A lah ya, sini A ya, komponennya A. Banyak komponen A yang masuk ke dalam tangki kaki 1 itu kan nanti keluar. Ini tangki 1 ditambah sama banyaknya komponen komponen A yang masuk dari stream sebelumnya gitu.
sebelumnya ke tangki 1, bercampur dan keluar gitu. Ini bisa dijelaskan secara logik aja, dan keluarnya itu sejumlah berapa? Ya sejumlah gini, sejumlah 30 liter per menit gitu kan keluarnya, 30 liter per menit. Kita yes. Di sini kan keluar 30 liter per menit, tapi kan kita masuknya itu tadi berapa ini? V1 itu 37,54 dan V2 nya itu 30,23. Kita tulis di sini. V1 ditambah V2 gitu ya. Berarti CA3 itu CA1-nya adalah 3 dikalikan 37,85 karena yang dengan 4 ya. Ditambah 2,12 30,83. V1-nya tadi itu 37,54 ditambah 30,83. Kita coba hitung 3 kali 37,84 itu 113,92 ditambah dikali 30,83 itu 64,2 lah ya, bisa dihitung. Ini 37,84 ditambah 30,283 dibagi 68,37. Oke, 113,562 ditambah 64,2 dibagi 68,137. Itu udah di 2,61 ya, 2,61 gram per liter. Tuh. 2,1 ya, 2,1 gram per liter. Oke. Begitu, 2,1 gram per liter untuk si CA3-nya. Tapi karena si operator kedua ini salah baca, ini ketika operator 1 ya, yang benar gitu bacanya itu yang pertama yang benar. Karena operator 2 ini ketukar bacanya, berarti kan ada perbedaan antara CA1 dan CA2 kan. Ini tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik. Jadi CA3-nya itu CA1 variasi dia ya. CA1 yang dia lihat. Dimana CA1 yang dia lihat itu justru sama dengan CA2 dan CA2-nya sebenarnya CA1. Jadi kita tukar CA2 V1 ditambah CA1 V2. Nah, kita bagi lah ya, bagi sama ini sama nih, V1 plus V2 nggak ada perubahan, 68,7. CA2 2,12 dikali sama si 37,84 ditambah dari 3 ya, 1,3 ini 30,283. Nah, kita hitung sebentar ini bisa dibantu teman-teman untuk hitungnya kalau ada yang sambil ngitung. Sekarang dikali 37,84 80,25 ditambah 3 dikali 20,23 60,85 tambah dibagi 68,37. Ini ditambah 80,25 itu 141,1 dibagi 68,13 berapa sih 7 ya, dibagi 68,177. Nah ini sekitaran 2,07. Benar nggak sih? Benar ya? Benar ya? Sebentar. Benar lah ya harusnya. Atau ada yang salah? Ulang. 2,12 dikali 37,84 85 3 dikali 30,28. Oh ini salah saya, kok 60 sih, 90,85 5 tambah 80,25 itu 171,1 dibagi sama 68,137, jadi di 2,51 gram per liter tuh. Jadi kesalahan baca operator juga ini berpengaruh ya kepada konsentrasi keluarannya gitu sih. Ini kenapa kok beda gitu V3 aja kenapa nggak pakai V3 aja, karena kita hitung konsentrasi yang di tangki sini. Nah kenapa di sini kalau 30 liter per menit kok malah nggak sama kan? Kalau misalkan kita lihat
dia masuk sekitar 37 liter, terus juga 30 liter. Jadi di sini ya ini yang dia keluarin aja gitu. Itu yang dia keluarin ya 30 liter per menit. Padahal di sini ada banyak kan, ada lebih dari itu gitu. Jadi yang dikeluarin cuma 30 liter per menit dan konsentrasinya itu sama dengan yang di sini gitu. Oke, mungkin kita cantumkan asumsi kali ya. CH3 sama dengan CH yang di tangki gitu, sorry. Kita campur sempurna gitu kan, campur sempurna. Asumsinya saya lupa tulis ya. Maaf. Campur sempurna dan di sini CH3 sama dengan CA di tangki, CA di tangki atau CA yang tercampur sempurna gitu. Terus untuk poin yang B ya, temperatur. Ini pun juga bisa pakai rumus yang sama sih sebenarnya, kayak rumus yang basic aja, karena baik lagi ya kita nggak terlalu tahu datanya gitu, kita nggak terlalu komponen apa, kita juga nggak punya entalpi, kita nggak punya apa-apa, temperatur, volume, konsentrasi gitu. Nah ini kita bisa pakai hubungannya sama si volume ya, kita bisa pakai volume karena lagi-lagi kita kaitannya dengan komponen A dan A1 dan A2 itu kan punya ditampung gitu kan, ditampung dalam tangki ya, berarti temperatur yang pertama ini kita kalikan dengan volumenya. Kenapa kali volumenya? Karena kita nggak bisa dikalikan dengan konsentrasinya, karena apa ya, mungkin konsentrasi itu variabel yang bisa sangat sensitif gitu ya. Mungkin itu asumsi saya sih, jadi kita kali dengan volume dan kita bakal pakai hubungan massa energi dari si volume sama si temperatur, sama kayak gini kesamaannya. Jadi T3 atau tebusan ketiga itu ya volume 1 kali T1 ditambah volume 2 kali T2 dibagi volume 1 ditambah volume 2. Pokoknya intinya gitu, intinya kita kenapa sih bukan kenapa sih, volume dan temperatur itu saling pengaruh gitu, ada pengaruhnya karena konsentrasi di sini konsentrasi di sini kita bisa asumsikan dia itu tidak mempengaruhi temperatur, tidak mempengaruhi temperatur. Semakin besar konsentrasi, kita mungkin berarti cantumkan asumsi lagi ya. Konsentrasi tidak mempengaruhi delta T gitu. Ya, karena ada juga misalkan asam sulfat pekat, itu bisa mempengaruhi temperatur dari si bahan yang dalam botol gitu. Nah ini kita asumsikan dia itu nggak ngaruh apa-apa. Jadi kaitannya bakal sama volume, dan volume itu mempengaruhi dari temperaturnya gitu ya. Ya ibarat kita mencampurkan ya, ini mungkin contoh simpelnya, kita ada satu gelas gitu, kita campurkan 100 ml air suhu normal 20 derajat Celcius sama 50 ml gitu, berarti kan air yang mendidih berapa 80 derajat Celcius. Ya berarti kan ada perbedaan temperatur kan di sini. Ya kan, bukan. Temperaturnya kan bakal menyesuaikan gitu ya. Asas apa berarti? Asas Black ya atau apa ya, saya lupa. Pokoknya ada di sini bakal menyesuaikan perubahan temperaturnya. Dan ini akan temperatur di sini akan berbeda dengan ketika kita menambahkan 200 dan 50 gitu. Jadi kaitannya ini antara volume dengan temperatur. Itu dasarnya ya, dasar kenapa saya atau mungkin kita ya sekarang kita menghitung kayak gitu. Oke, sekarang balik lagi ke topik. Volume 1 itu tadi kita ada cari ya 37,854. Temperatur itu tadi berapa nih? Yang pertama itu 25 ya, 25 dulu. 25, volume keduanya itu adalah berapa tadi? Volume kedua itu 30,83. 283. Terus di temperatur ininya tuh tadi tuh 55. Jadi kita tuh itu cari temperatur yang di sini sebenarnya, cari temperatur yang di gelas ini. Atau di sini di reaktor lah ya. Di reaktor. Dibagi 37,84 ditambah sama si volumenya 30, atau ya sama kayak ini lah ya, 68,37. Di sini itu kita hitung 37, berapa sih? Saya bingung sendiri, 854 ya, dikali 25
itu 946. Besar banget ya. 30 ke 83 dikali 55. 1655,565. Ya ini kita tambahkan aja sama si 946,35 dibagi sama ini berarti 2611,915 dibagi sama 68,137. Oke, temperaturnya itu kurang lebih di 38,33 derajat Celcius. Gitu. Untuk soal nomor 3. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada boleh langsung tanyain, kalau nggak ada bisa kita cukupkan untuk DATS malam hari ini. Ini. Nggak ada? Boleh tolong react ya, kalau nggak ada atau dicukupkan mungkin boleh react jempol gitu. Kalau udah cukup react jempol. Kalau belum mungkin belum ini ya dulu. Oke, cukup ya. Oke, saya harap yang saya sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat untuk UTS besok. Semoga kita bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, dan selamat belajar, dan juga selamat beristirahat. Mungkin ini udah malam. Selamat belajar. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian DATS malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman